Hai guys, kalau kamu punya skuter listrik dan pengen upgrade baterai biar lebih awet, lebih aman, dan tahan lama, di video ini aku bakal tunjukin cara bikin baterai pack pakai LiFePo 4 20Ah. Yuk langsung kita mulai. Jadi di sini kita nggak pakai baterai lithium biasa ya, tapi kita pakai sel LiFePo 4 dari brandnya FV, tipe silinder, ukuran 20Ah atau yang biasa orang sebut baterai lontong. Keunggulannya dia lebih aman, siklus hidup lebih panjang, dan lebih tahan panas. Cocok banget buat skuter harian kamu. Sebelum mulai aku tunjukin bahan-bahannya ya. Yang pertama sudah pasti sel LiFePo 4 dari brand FV 20Ah. Jadi ini saya beli dari online shop ya, dari Tokopedia. Kalau flashback sedikit, sebenarnya saya sudah order langsung dari Cina. Tapi karena sellernya itu slow respon banget, pakai tidak dikirim-kirim, akhirnya saya cancel saja. Di sini selnya saya cek satu persatu, saya pastikan untuk tidak ada yang penyok. Dan di sini sepertinya tertulis tegangannya ya, dan nomor urutnya ini dari si seller. Nanti kita bisa tes pakai multimeter apakah sesuai atau tidak. Di dalam paket pembeliannya juga sudah include dengan holder baterainya. Jadi kita langsung aja merakit, tidak perlu khawatir. Oke, pengecekan baterai sudah selesai. Next kita cek bahan yang lainnya. Ini adalah epoxy fiber dengan ketebalan setengah mili. Ini adalah head string PVC untuk membungkus baterai pack yang kita buat. Material bahan berikutnya adalah kabel AWG 10. Ini saya beli 2 meter warna merah dan hitam, berbahan silikon tahan panas. Kalau menurut kalian AWG 10 ini terlalu besar, AWG 12 masih oke lah. Bahan berikutnya adalah BMS atau Battery Management System. BMS yang saya beli ini ukurannya 48 volt dengan konfigurasi 16S atau 16 seri atau 16 baterai sel ya. Arus maksimum yang bisa dilewatin oleh BMS ini adalah 40 ampere maksimal dengan merek Delhi. BMS ini juga dilengkapi dengan fitur NTC atau Negative Temperature Coefficient. Jadi jika sensor yang kita pasang atau kita tempel di baterai itu suhunya terlalu tinggi, maka nanti BMS akan memutuskan aliran tegangan ke controller. Menurut saya ini fitur yang sangat berguna untuk battery pack yang kita buat. Bahan berikutnya yang udah pasti adalah charger khusus LiFePo 4. Charger ini sebenarnya sama dengan charger Li-ion 48 volt biasa. Walaupun sama-sama 48 volt, charger ini tegangan maksimalnya itu bisa sampai di 58,4. Sedangkan di charger Li-ion hanya 54,6. Oh ya, nanti saya akan sedikit tunjukkan apa itu 16S, kenapa di 58,4, bedanya apa dengan lithium ion. Nanti aku jelasin sedikit. Kemudian ada lakban fiber bergaris. Material berikutnya ada konektor XT60 ya. Ini saya beli beberapa untuk yang male ataupun female. Bahan berikutnya adalah saklar DC atau switch selector. Saklar ini nantinya akan saya gunakan untuk mengganti dari baterai utama ke baterai pack atau baterai gendong yang aku buat. Oke, saatnya kita rangkai. Pertama kita rapikan dulu baterainya di sisi kiri dan kanan. Kemudian kita rangkai secara seri sebanyak 16 sel. Baterai ini tegangan maksimalnya di 3,65 volt. Berarti kalau kita seri sebanyak 16 sel, maka tegangan maksimalnya di 58,4 volt. Kenapa tidak menggunakan yang 15S? Sebenarnya untuk menggunakan 15S itu tidak masalah untuk tegangan maksimalnya, karena 3,65 dikali 15 itu di 54,7 volt. Untuk range maksimum tegangannya masih sama dengan baterai yang standar. Yang jadi permasalahannya untuk tegangan cut off minimalnya di 37,5 volt. Oke, ini aku percepat saja proses perakitan baterainya. Setelah kita pasang holder bagian bawah, jangan lupa holder bagian atasnya. Setelah baterainya kita rakit ke dalam holder, waktunya kita solder. Berhubung baterai ini sudah terpasang plat nikel dari sananya, maka saya tidak usah menggunakan spot welder. Di sini langsung saja saya menyolder menggunakan kabel AWG 10 untuk menyambungkan antar sel. Setelah semua baterai terhubung, saatnya kita pasang BMS. Di BMS ini ada 2 kabel besar dan ada 17 kabel kecil. Kabel kecil-kecil tersebut kita langsung sambungkan ke masing-masing sel. Kalau teman-teman semua bingung, bisa ikuti aja petunjuk yang ada di buku panduannya atau
atau mungkin bisa cari literasi dari Google. Dan ini penampakannya setelah kita pasang BMS dan kita pasang solasi bergaris. Selanjutnya kita tutupi dengan epoxy fiber, dan yang terakhir kita pasangkan string PVC. Beginilah penampakan baterai pack Livo 4 yang saya buat. Selanjutnya akan saya pasangkan ke tas gendong dan saya sambungkan ke saklar selektor. Ini adalah tas gendong yang saya beli, ukurannya cukup besar, bisa menampung sampai beberapa liter. Fun fact-nya, saya sampai order 2 kali karena yang pertama kekecilan, salah perhitungan di lebar baterainya. Kalau yang ini dari brand Motowolf, sudah waterproof dan sudah ada tali pengikatnya sebanyak 5 biji. Selanjutnya ini penampakan untuk peletakan saklar selektor baterainya, dimana kalau diputar ke kiri atau ke belakang itu baterai utama yang akan digunakan. Di sini terlihat baterai utama di 47,3 volt. Kemudian jika saklar selektor diputar ke depan atau ke nomor 2, maka baterai gendonglah yang akan digunakan oleh skuter ini. Jika kita lihat baterai gendong tegangannya masih di 52,7 volt. Terakhir, ini adalah penampakan baterai gendong yang udah saya buat. Saya masukkan ke dalam tas gendong dan ini adalah kabel yang akan mengarah ke controller. Sekian sedikit tutorial ini. Thanks for watching.